Baik, selamat pagi, selamat datang kembali masih bersama saya Irfan Alamsa. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai pemrograman PHP yang keempat, yaitu masih melanjutkan mengenai tipe data dan variabel. Jadi pada tipe data ada sesuatu yang namanya tipe casting, yaitu merupakan proses yang membuat suatu variabel memiliki tipe data yang disimpannya sesuai dengan tipe data yang ditentukan. Jadi kita bisa menentukan tipe data apa yang akan kita berikan kepada suatu variabel tertentu. Contoh, variabel A itu isinya string 123 ABC. Nah, kita bisa merubah variabel string tadi menjadi integer atau numerik dengan menambahkan kata int dalam kurung int pada variabel string tadi. Jadi ini tipe-tipe operator yang digunakan untuk berubah nilai menjadi nilai tertentu, misalkan dalam kurung int ini berubah menjadi nilai integer atau tulis panjangnya integer, kemudian real, double, atau float itu menjadikan variabelnya menjadi nilainya menjadi sebuah pecahan atau desimal, string menjadikan datanya menjadi string, array menjadi array, objek menjadi objek, bool atau boolean menjadi boolean atau false. Kemudian ada lagi tipe juggling, itu sama dengan tipe casting sebenarnya. Jadi konversi tipe secara eksplisit sebenarnya tidak terlalu diperlukan di PHP karena PHP memiliki fitur tipe juggling ini. Jadi maksudnya PHP akan menyulap atau merubah secara langsung, secara implisit nilai variabel dengan mengkonversikannya secara implisit tadi. Tapi konversinya biasanya terkait dengan evaluasi operannya apa. Misalkan kalau operannya angka, ketika dikonversi menjadi angka, nilai variabel lainnya, misalkan seperti karakter atau huruf itu diabaikan karena terkait dengan operannya apa. Kita ingin menjumlahkan suatu variabel, otomatis akan merubahnya menjadi nilai numerik. Kemudian ada lingkup variabel. Jadi lingkup variabel ini menunjukkan keberlakuan dan dikenalinya suatu variabel dan nilainya dalam sebuah script. Suatu variabel yang didefinisikan di dalam suatu fungsi, maka variabel tersebut hanya dikenali oleh fungsi tersebut. Ada beberapa jenis variabel berdasarkan lingkupnya, yaitu variabel global, variabel lokal, dan variabel statis. Kita mulai dulu dengan variabel global. Jadi variabel global ini nilainya dikenali oleh semua fungsi atau semua bagian yang ada di dokumen PHP tersebut atau semua bagian script yang ada di file tersebut. Jadi semua variabel yang dibuat pada bagian utama script bukan pada bagian suatu fungsi tertentu itu dapat bersifat global. Ini ada variabel super global yang sudah ditentukan oleh PHP. Fungsinya adalah merupakan variabel asosiatif internal PHP yang mencatat semua variabel global yang dimiliki oleh suatu script. Jadi proses penggunaannya, kalau
suatu fungsi ingin mengakses variabel global, itu tinggal memanfaatkan array $global. Kemudian nama variabelnya apa. Variabel lokal itu hanya dikenali oleh fungsi tempat di mana variabel tersebut dideklarasikan. Nama variabel bisa memiliki nama yang sama dengan variabel global, tapi ketika dipakai oleh suatu fungsi, maka akan mengacu kepada variabel lokalnya. Jadi variabel globalnya diabaikan. Ada lagi terakhir variabel statik, yaitu pernyataan statik memungkinkan nilai terakhir yang dipertahankan sehingga dapat ketika dipanggil kembali, fungsinya masih memiliki nilai akhir tersebut. Jadi misalkan saya memanggil fungsi 1 tambah 1 sama dengan A, maka A itu adalah 2. Ketika saya panggil fungsi 1 tambah 1 kembali, maka A-nya masih bernilai 2 ya. Variabel statik umumnya digunakan sebagai counter atau sebagai proses yang menggunakan fungsi yang nilainya akan berkelanjutan atau continue digunakan. Jadi tidak berulang dari awal lagi. Jadi ketika kita memanggil fungsi yang sama, maka nilai akhirnya itu masih berlanjut. Oke, kemudian kita akan melakukan demo program yang sudah kita bahas. Saya masih menggunakan Visual Studio Code. Oke, saya akan membuat file baru pada localhost dan nama folder yang seperti slide sebelumnya. 4.php. Kemudian untuk memulai script PHP selalu menggunakan tag atau script perintah PHP-nya. Oke, pada kali ini saya akan menggunakan embedded script, bukan non-embedded, jadi HTML. Script HTML akan saya sisipkan script PHP-nya. Ini judulnya casting variable. Ini yang akan saya lakukan pada script PHP-nya. Oke. Lalu saya akan memulai script PHP di bagian bawahnya. Jadi saya akan embed. Ini saya tulis kembali. Kemudian saya akan panggil fungsi print atau echo.
Saya tambahkan baris. Tanda backslash digunakan untuk menambahkan variabel dolar pada sebuah tampilan di layar. Oke. Saya save, kemudian saya panggil. Jadi di localhost praktikum PHP dasar 4. Nah, ini hasilnya. Jadi ketika kita menuliskan integer, casting integer, maka yang akan dipilih adalah bagian numeriknya saja. Untuk format-format yang lain bisa dicoba sendiri-sendiri masing-masing. Kemudian saya akan lanjutkan dengan tipe juggling. Jadi tambahkan new file. Oke. Saya tuliskan script PHP-nya. Bilangan 1 saya tuliskan berupa string. Bilangan 2 sama. Kali ini harusnya tipe datanya adalah string, tapi ketika kita melakukan penjumlahan, operan penjumlahan, maka kita lihat judgingnya hasilnya adalah 7 ya. Jadi walaupun dia tipenya string, tetap bisa melakukan operasi penjumlahan. Itu adalah secara implisit yang string ini langsung dikonversi menjadi numerik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai variabel global. Jadi contoh variabel global itu didefinisikan di bagian utama ya. Jadi saya misalkan global sama dengan 1. Kemudian saya akan membuat sebuah fungsi. Yang pertama
cetak 1. Jadi pada fungsi ini saya berusaha untuk mengakses variabel global tambah 1. Oke. Oh, fungsinya belum ditulis. Belum dipanggil. Oke. Undefine variable global in line 5. Jadi variabel global ini tidak terbaca di fungsi cetak 1 ini. Jadi hasilnya adalah 1 ya. Yang ini aja. Yang ininya nggak terbaca. Gimana caranya membaca pada sebuah fungsi? Kita tadi menggunakan variabel super global ya. Jadi cara mengaksesnya yang pertama itu menggunakan kata global. Oke, nah, kita definisikan dulu variabel globalnya, baru kita pakai belum dipanggil. Hasilnya 3 ya. Jadi variabel global pada fungsi yang cetak kedua itu sudah terbaca dengan kita menuliskan kembali variabelnya dan menambahkan kata global di sebelum variabelnya didefinisikan. Jadi ini adalah mengacu pada variabel global yang atas. Atau kita menggunakan array super global. Global namanya global. Oke. Jangan lupa dipanggil. Hasilnya adalah 5, 1 ditambah 5. 6. Jadi kita bisa memanggil variabel global pada sebuah fungsi dengan dua cara, yaitu menggunakan array asosiatif super global atau mendefinisikan kembali dengan menambahkan global pada bagian sebelum variabelnya. Selanjutnya kita akan coba menggunakan variabel lokal.
Saya buat kembali. Oke. Kali ini kita menggunakan embedded script kembali. Jadi saya akan membuat sebuah fungsi namanya berhitung. Variabel A ya, dan C. Kemudian saya akan menuliskan di script HTML hasil eksekusi. Kemudian saya akan menuliskan script PHP kembali. Itu memanggil fungsi berhitung. Jadi fungsi memanggil berhitung ini saya ambil dari fungsi atas, yaitu mencetak variabel dipanggil ke kali. Kita cek di browser variabel lokal, variabel dipanggil ke 0. Jadi kalau misalkan kita menulis berulang kali, tetap yang dipakai adalah bagian dimulai dari awal kembali. Jadi hasilnya tetap 0. Yang berbeda dengan variabel statik. Jadi kalau menuliskan variabel statik itu dengan menambahkan kata statik di bagian depan huruf A-nya, dolar variabelnya. Ini menjadi statik. Kalau menjadi statik berarti hasil akhirnya adalah hasil terakhir eksekusi fungsi dijalankan. Jadi kalau misalkan ini udah berjalan 3 kali berarti nilainya harusnya berubah karena saya menambahkan A++ di bagian akhir. Jadi itu bedanya fungsi variabel lokal dan variabel statik. Jadi kalau misalkan ditambahkan lagi, karena dia variabel statik, maka akan bertambah terus ya. Statik, oke. Selesai untuk pemrograman dasar bagian keempat. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.